Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusah Mas Junaidi. Jadi mohon maaf ya sebelumnya syutingnya malam-malam. Nah, di sini saya akan sharing terkait pertanyaan yang ada di YouTube. Itu ada salah satu netizen di YouTube menanyakan bagaimana caranya berbisnis kalau tidak punya modal. Percuma punya skill aja tapi nggak punya modal, sehingga usaha tidak bisa jalan dengan maksimal. Jadi kalau teman-teman belum melihat video saya mengenai review buku Arli Kurnia yang berjudul Profit Maker, di sini mungkin saya akan menambahkan argumentasi saya sendiri terkait dengan berbisnis tanpa modal. Nah, ini juga mulai saya aplikasikan ke kehidupan saya, walaupun saya belum punya bisnis yang besar ataupun belum menjadi seorang pengusaha, masih karyawan biasa yang bekerja untuk suatu perusahaan. Tentunya ada beberapa metode yang bisa diterapkan oleh teman-teman ketika memulai usaha dari mungkin pekerjaan sampingan. Bagi teman-teman yang mungkin sama posisinya seperti saya sebagai bekerja di kantor ataupun sebagai karyawan swasta, tentunya membuka usaha pasti yang terbesit di benak teman-teman adalah harus punya modal, harus mungkin dapat warisan usaha dari keluarganya. Nah, ini mungkin tidak sepenuhnya salah, tapi ada cara-cara yang bisa ditempuh sebagai alternatif untuk memulai usaha meskipun dengan modal minim atau bahkan tanpa modal. Nah, di sini tentu modal itu dapat diartikan secara luas. Jadi modal itu tidak hanya sebatas uang. Modal itu juga bisa merupakan pengetahuan, kemampuan, pendidikan, sertifikasi, bahkan relasi, itu juga modal. Jadi tidak harus modal itu selalu dikaitkan dengan uang. Nah, yang dimaksud dengan tanpa modal di sini adalah tanpa modal secara material atau menggunakan atau mempunyai uang. Jadi ada modal-modal lain walaupun modal uang belum tercukupi. Salah satunya seperti modal relasi, kepercayaan. Di sini salah satu contoh, ada beberapa cara yang bisa diterapkan oleh teman-teman. Pertama adalah modal kepercayaan. Jadi di sini teman-teman, terutama untuk profesional ataupun karyawan swasta yang punya spesialisasi keahlian di bidang tertentu, teman-teman bisa bergabung atau bermitra dengan rekan-rekan teman-teman yang memiliki modal, sehingga nanti dari teman Anda mau memodali ide bisnis ataupun proposal usaha yang teman-teman tawarkan ke teman Anda yang sebagai investor itu. Nah, itu salah satu cara juga tanpa modal. Jadi skill, ketika tadi menjawab juga, ketika teman-teman punya skill tapi tidak punya modal materi, nah ini bisa menjadi satu kerjasama simbiosis mutualisme antara pemodal dengan pelaksana modal. Seperti itu cara pertama. Cara kedua adalah teman-teman, mungkin ini yang sudah lazim teman-teman lakukan dan selalu kadang menjadi alasan teman-teman belum memulai usaha adalah teman-teman belum punya modal yang banyak. Modal materi tidak harus banyak. Bisa kita melakukan usaha melalui cara bootstrapping ataupun dengan pemodalan mandiri. Nah, untuk modal mandiri ini bisa diimplementasikan ketika teman-teman menabung dari sisa hasil gaji atau mungkin dari tabungan bonus akhir tahun ataupun mungkin warisan. Nah, ini ditabung. Yang paling penting sebenarnya adalah modal kemampuan dahulu. Baik, kenapa modal kemampuan ini penting? Sebenarnya gini, untuk meminimalisir resiko bisnis, tentu diperlukan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menjalankan bisnis. Beberapa resiko bisnis itu selalu berkaitan dengan ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman, sehingga terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan atau bisa diminimalisir untuk dilakukannya kesalahan. Teman yang mau memulai usaha, pastinya yang perlu dilakukan adalah memiliki kemampuan dan pengalaman dulu terkait bidang usaha yang akan ditekuni. Jadi tidak langsung semerta-merta mendapatkan modal banyak, kemudian langsung menginvestasikan atau mengeluarkan modal tersebut kepada bisnis yang sebenarnya dari bisnis proses maupun supply chain serta alur hulu dan hilirnya belum dikuasai dengan penuh. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu alur bisnisnya. Karena apa? Bisnis tidak hanya berbicara terkait dengan modal, ada sistem, ada faktor eksternal, ada faktor internal juga yang berpengaruh dalam tim, mengelola tim, kemudian ada faktor dinamika organisasi dan lain sebagainya. Tentu itu mungkin akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum teman-teman memulai bisnis. Jadi memang kalau dari perspektif saya,
Kalau menurut saya ya ini teman-teman sebelum mulai bisnis mungkin bisa menjadi karyawan atau pegawai dulu. Tujuannya apa sih? Untuk membiasakan diri teman-teman, satu, mempelajari sistem, mempelajari budaya organisasi, mempelajari supply chain di bidang industri yang teman-teman tekuni. Selanjutnya baru teman-teman setelah memahami model bisnis yang ada, baru teman-teman bisa mungkin satu, mengamati, memodifikasi ataupun memperbaiki pola bisnis yang teman-teman sudah pahami sebelumnya. Mungkin itu beberapa tips terkait dengan proses dari karyawan atau proses dari yang belum punya bisnis jadi punya bisnis. Itu aja sih mungkin tips singkat dari saya terkait bagaimana cara memulai usaha, dan selanjutnya nanti teman-teman apabila ada tanggapan lebih lanjut bisa lihat kolom komentar, nanti saya akan buatkan video untuk di part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.